Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Valentina, semester 6 dari program studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa eh, makalah dari kelompok 1 sampai 5. Nah, yang pertama itu tentang pengertian, jenis, dan tujuan karya ilmiah. Nah, yang dapat saya ambil dari makalah ini yaitu karya ilmiah adalah kumpulan gagasan ilmiah yang disajikan secara jelas, ringkas, dan akurat. Secara teknis, karya ilmiah juga itu dapat mengangkat isu-isu ilmiah, materi ilmiah yang dituangkan dalam bentuk gagasan. Nah, ada beberapa jenis tulisan yang digunakan dalam komunitas ilmiah, yaitu makalah, artikel, karya tulis, makalah, makalah tesis, dan serta disertasi. Selain itu, ciri-ciri karya ilmiah eh, yang pertama itu ada mengacu pada teori, berdasarkan fakta, logis, objektif, sistematis, jelas, dan tentunya juga harus teliti. Nah, di sini ada tujuan penulisan karya ilmiah adalah untuk membantu peneliti mengembangkan karyanya dengan menyajikan pengetahuan baru setelah mengumpulkan data yang akurat dan mengorganisasikannya secara logis. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang kontribusi karya ilmiah. Ini kelompok 2, materinya itu tentang kontribusi karya ilmiah. Nah, karya ilmiah, wawasan ilmiah adalah nama lain dari ilmu pengetahuan, yang mana ilmu pengetahuan ditulis berdasarkan fakta yang ada. Motivasi utama di balik penyusunan karya ilmiah adalah untuk mempersiapkan para ilmuwan berpikir secara mendasar, menyeluruh, dan siap untuk mengembangkan informasi atau ilmu pengetahuan baru. Nah, salah satu perbedaan mendasar antara karya ilmiah dan karya tulis non-ilmiah adalah bahwa karya ilmiah itu pembahasan hasil penelitiannya itu faktual dan objektif. Sedangkan karya non-ilmiah itu karya atau karangan yang memuat realitas individu teknisi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya lanjut yang ketiga itu ada kelompok 3 itu membahas tentang jenis kegiatan ilmiah dan tata cara penulisan karya ilmiah. Nah, forum ilmiah merupakan wahana untuk melakukan presentasi maupun diskusi ilmiah. Forum ilmiah sendiri terdiri dari berbagai jenis berdasarkan model pelaksanaan dan forumnya. Di samping itu juga ditinjau berdasarkan cakupan pesertanya, yakni peserta menurut kalangan luas dan terbatas. Nah, adapun jenis kegiatan ilmiah diantaranya adalah simposium, seminar, workshop atau lokarya, diskusi, rapat, dan konferensi. Nah, di sini ada juga dijelaskan tentang metodologi ilmiah yang merupakan alat analisis atau pisau analisis yang bekerja dalam penelitian yang digunakan untuk melakukan kinerja penelitian. Nah, selanjutnya saya hanya menjelaskan sedikit saja karena saya menjelaskan itu apa kesimpulan-kesimpulannya saja dari berbagai makalah yang dijelaskan oleh teman-teman, dan juga kesimpulan yang dapat saya petik dari presentasi teman-teman kemarin. Nah, selanjutnya ada kelompok 4 yang membahas tentang tata cara penulisan karya ilmiah dengan tepat. Nah, ketika kita ingin membuat suatu karya ilmiah, kita harus memperhatikan beberapa definisi plagiasi menurut para ahli, yang dimana yang pertama itu ada Lester yang mengemukakan bahwa plagiasi yaitu mengakui kata-kata maupun pendapat orang lain sebagai hasil karyanya, dimana di sini kita harus mendengarkan kritikan atau saran dari orang lain biar kedepannya kita bisa membuat karya ilmiah yang lebih
baik dari sebelum karya kita. Nah, selanjutnya ada Silverman yang mengemukakan bahwa plagiasi yaitu menuliskan kembali fakta, kutipan atau pendapat yang didapat dari orang lain maupun dari buku, makalah, film, televisi dan lain sebagainya yang menyebutkan bahwa sumbernya dari situ. Nah, maksudnya di sini ketika kita ingin membuat karya ilmiah, kita harus mempunyai referensi, baik itu dari buku, dari hasil menonton televisi, YouTube dan lain sebagainya. Dan juga ketika kita ingin membuat suatu karya ilmiah akan lebih baik ketika kita banyak membaca buku karena referensinya itu dari buku. Nah, terakhir dari kelompok 5 yang menjelaskan tentang Mendeley, Zetero, Google Scholar. Nah, berbicara tentang Mendeley, memprogram yang berfungsi sebagai semacam sutradara perspektif menggunakan Mendeley dapat mengawasi referensi dengan komposisi sederhana. Sebagai semacam pengawas perspektif, Mendeley dapat merekam data untuk setiap dokumen sumber referensi Mendeley satu kali, kemudian pada saat itu cukup panggil atau singgung referensi yang biasanya ada di badan artikel. Nah, adapun Zetero adalah referensi program eksekutif, yaitu Zetero ini adalah aplikasi gratis dalam pandangan open source, namun dapat diperkenalkan di PC manapun seperti Windows, Linux, bahkan setiap operasi Macintosh. Nah, adapun pengertian dan manfaat Google Scholar yaitu bantuan yang memungkinkan klien untuk mencari topik tercetak dalam desain distribusi yang berbeda. Nah, mungkin itu saja yang sempat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Karena yang dapat saya petik dari beberapa kelompok, ada 5 kelompok tadi. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Wallahumma fiqil akamtarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.